Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam pembelajaran uslub pada setiap hari Minggu malam. Minggu setiap ba'da Isya, tepatnya waktu Indonesia Barat adalah pukul 19.30, sedangkan waktu Singapura adalah waktu pukul 20:30-an ya. Baik. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali dan tentu saja banyak di antara kita yang sakit, yang sedang tidak sempat belajar bersama kita doakan semuanya. Yang sakit di antara kita, Allah memberikan kesembuhan segera dari seluruh penyakit yang kita dan mereka semua alami. Kita, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, juga para guru kita, para guru yang telah mengajari kita sejak kita bayi dalam gendongan, dalam buayan, hingga kita nanti menutup usia kita. Juga orang-orang yang telah mengajari kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, orang-orang mencintai kita, orang-orang yang terus menyayangi kita meskipun mungkin tidak sering berjumpa, tapi kasih sayangnya terus memberikan kepada kita, dan itulah karunia Allah semata-mata. Dan kita juga mohon pada Allah Azza wa Jalla untuk kita dan mereka semuanya kesehatan, kesembuhan, kekuatan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, serta kemudahan dari setiap kesulitan, keluarnya kita dari segala persoalan, dan kebaikan kita dalam semua segi kehidupan yang kita jalankan. Semoga Allah memberikan kita selalu apa yang terbaik menurut Allah untuk kita semuanya. Yang punya penyakit yang lama maupun yang baru, Allah segera sembuhkan. Berikan kepada kita dan mereka semuanya kebaikan kesembuhan yang sebaik-baiknya. Juga kemakmuran, juga kesejahteraan, juga kebaikan, kebajikan, kebijakan, keselamatan, dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ala hadiniya wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, alhamdulillah terakhir kita berjumpa pada 2 pekan yang lalu, kita sudah belajar tentang uslub itu nomor 6 ya. Siapa dan apa? Aku seorang muslim. Aku memiliki masjid. Masjidku besar. Coba kita ulas kembali sedikit saja. Kalau kita menyampaikan saya seorang muslim, bahasa Arabnya bagaimana? Ana muslimun. Ana muslimun. Kalau laki-laki, kalau perempuan ana muslimatun. Saya memiliki masjid. Bagaimana bahasa Arabnya?
Li Masjidun. Li masjidun. Bagus. Li masjidun. Masjidku besar. Bahasa Arabnya bagaimana? masjidi kabirun. Masjidi kabirun. Bagus. Sekarang kalau ana diganti menjadi anta, bagaimana yang terjadi? Ana muslimun menjadi bagaimana? Anta Muslimun. Anta muslimun. Li masjidun menjadi bagaimana? Lan lahu lahu laka ya laka Kamu memiliki masjid. Kamu laka memiliki masjid. laka masjidun Laka masjidun. Nah sekarang masjidku, maaf, masjidmu besar. Bahasa Arabnya bagaimana? masjiduhu Masjiduka kabirun. Masjiduka. Masjiduka kabirun. Satu lagi contoh. Kami banyak laki-laki adalah para muslim. Bagaimana bahasa Arabnya? Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Bagus. Nahnu muslimuna. Kami memiliki masjid. Bagaimana bahasa Arabnya? Lana masjidun. Lana masjidun. Bagus. Lana masjidun. Masjid kami besar. Bahasa Arabnya bagaimana? Masjiduna Kabirun. Bagus, masih ingat ya? Nah, baik, saya akan coba gunakan screen untuk mengingat kembali. Barangkali ada yang lupa. Lalu kita sampaikan agar tidak ada satupun yang lupa hal ini. Ana, ya. Li, I, terus? Anta, Aka, Wa, Mudakar, ya. Yang manasnya di manas ya. Laki, hiya, laha ha. Baik. Ini mufrad ya, yang satu orang. Sekarang kalau banyak dua orang. Nahnu lana antuma lakuma Kuma huma lahuma Kuma. Bagaimana muannasnya? Sama ya? sama Kalau musanna muzakkar dan muannas tidak berbeda. Nahnu lana na antuma lakuma Antum huma Huma. huma. Ya, ini musanna. Terakhir jama, nahnu sama ya. Jama itu kami sama nahnu juga. Nahnu lana na antum lakum kum. kum Hum lahum hum. lahum terus Nahnu lana na nahnu lana na antunna lakunna kunna. ditekan ya ibu ya, antunna lakunna kunna Lahunna hunna. lahunna kunna. Nah, kita hafalkan ini dulu sebentar, 2 menit lah. Ana li anta laka ka huwa lahu hu
Ana li i kecil. Anti laki ki. Hiya laha ha. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Nahnu lana na. Antum lakum kum. hum lahum hum. Nahnu lana na. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Hunna lahunna hunna. Baik, saya yakin sudah banyak yang hafal ini. Coba saya minta contoh. Ibu Katrin, apa kabar? Boleh contohkan, Ibu? Baik, alhamdulillah Pak Ustaz sehat. Sehat. Silakan. Ana li anta laka ka huwa lahu hu. Ya. Ana li anti laki Bukan li i. ya. Ana li i, bukan li i. Oh li I. hi. Ya. Oh iya. Ana li hi anti laki ki hiya laha ha. Ya. Nahnu lana na antuma lakum kum. Antuma lakuma. Antuma lakuma kuma. Ya. Huma lahuma huma. Bagus. Nahnu lana na antuma lakuma kuma. Ya. Huma lahuma huma. Ya. Nahnu lana na antum lakum kum. Hum lahum hum. Nahnu lana na antunna lakunna kunna. Kunna lahunna hunna. Ya, degungnya sekedik di Bu, degungnya. Ya. Baik. Dua lagi sampel. Satu Ibu Nuria, silakan Ibu, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ana li'i anta laka ka Ya. huwa lahuhu Ya. ana li'i Ya. anti lakiki hiya laha ha Ya. nahnu lanana Bagus. antuma lakuma kuma hum Ya. huma lahuma huma Huma lahuma huma. ya nahnu lanana antuma lakuma kuma Ya. huma lahuma huma Ya. nahnu lana na antum antum lakum kum hum lahum hum Ya. ana nahnu lana na antuna latunna tunna hunna lahunna hunna. Ya, bagus. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Masih ingat, alhamdulillah. Yeah. Satu Alhamdulillah. lagi, Pak Haji Tahir, silakan. Ana li'i anta laka ka Ya. wa lahu hu. Ya. Ana li'i anti laki ki hiya laha ha. Ya. Nahnu lana na antuma lakuma kuma huma lahuma huma. Ya. Nahnu lana na antuma lakuma kuma huma lahuma huma. Ya. Nahnu lana na antum lakum hum lahum hum. Bagus. Nahnu lana na antunna lakunna hunna. Antunna lakunna kunna. Ya. Hunna lahunna hunna. Bagus. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Ya, Pak Haji Tahir ada lagunya ya. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Masih ingat, alhamdulillah. Baik, sekarang saya akan buatkan contoh kalimat yang sempurna terdiri dari 3 kelompok domir ini. Ini saya sebutnya 3 kelompok domir. Barangkali kita ingatkan kembali. Ini kelompok 1, ana, anta, huwa, nahnu, antuma, huma. Sampai selesai. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya. Domir kelompok 1, domir kelompok 2, domir kelompok 3. Kelompok 1 adalah domir-domir sebagai apa? Mubtada. Ingat ya.
Sebagai subjek ya, Pak. Domir sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Subjek, subjek. Subjek dari sebuah kalimat atau sebuah jumlah. Lalu yang kelompok 2 adalah domir yang diawali oleh huruf jar. Berarti domir ini adalah domir majrur oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? Li atau la. Mana domirnya? I, ka, hu, dan seterusnya. Jadi yang kelompok kedua ini adalah domir sebagai majrur. Sedangkan kelompok yang ketiga, i, ka, hu, nakumahuma, nakumhum, dan seterusnya yang mu'annas juga. Ini adalah domir-domir yang berkedudukan sebagai mudhofun ilaihi, mudhof ilaih. Ingat ya. Berarti kalau mudhof ilaih, kata sebelumnya adalah isim. Sedangkan kalau majrur, kata sebelumnya adalah huruf jar. Jadi kelompok yang pertama adalah domir-domir sebagai mubtada. Kelompok kedua adalah domir-domir sebagai majrur. Dan kelompok ketiga adalah domir-domir sebagai mudhof ilaih. Begitu. Nah, sekarang kita buat contoh kalimat. Saya ganti kalimatnya. Ana tajirun. Saya seorang pedagang. Saya mempunyai rumah. Li baitun atau manzilun. Rumahku baru. Nah. Baiti jadidun. Tuh. Baiti jadidun. Ana apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada. Tajirun apa kedudukannya? Khobar. Selalu diingat, apabila ada mubtada, pasti ada khobar. Selalu. Karena pasangan dari mubtada adalah khobar. Ana mubtada, tajirun adalah khobarnya. Lalu, li baitun. Li apakah kedudukannya dalam kalimat? Jar majrur. Ya. Apabila ada jar majrur di awal kalimat, apa nama kedudukannya? Khabar muqaddam. Khobar muqaddam. Jadi li ini apa kedudukannya? Khobar muqaddam. Li baitun. Li-nya apa kedudukannya? Khobar muqaddam. Mengapa li disebut sebagai khobar muqaddam? Jawabannya adalah karena li jar majrur di awal kalimat. Bapak Ibu silakan pegang. Apabila ada jar majrur di awal kalimat yang diikuti oleh isim, maka jar majrur itu selalu menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Dan sebagaimana mubtada ada pasangan khobar, begitulah juga khobar muqaddam ada pasangannya. Pasangan khobar muqaddam adalah mubtada muakhar. Mubtadaun muakhirun. Mana mubtada muakhirnya? Baitun. Masih ingat tidak? Apa ciri mubtada muakhir? Nakira. Nakira, benar. Nakira. Makanya baitun, tidak li al baitu. Nakira. Nakira, li baitun, bukan li al baitu. Ya. Jadi kalau mubtada muakhir selalu gunakan nakira. Selalunya. Biasanya. Sekali-kali boleh menggunakan ma'rifat tapi ada maksudnya. Dan kita dalam rangka belajar pertama dalam uslub ini, kita gunakan dulu mubtada muakhir nakirah. Bukan ma'rifat. Makanya li baitun. Terakhir baiti jadidun. Baiti dari kata baitun dan i. I adalah domir, bait adalah isim. Nah, berarti baiti ini isim kan di awal kalimat. Apa nama baiti kedudukannya? Mudhaf. Apabila ada isim di awal kalimat, maka dia kedudukannya sebagai mubtada. Apabila ada isim di awal kalimat, maka kedudukannya adalah mubtada. Tetapi mubtadanya terdiri dari dua unsur kata baitun dan i. Nah, baru kita sebutkan. Baitun apa namanya? Mudhaf.
I apa namanya? Mudhaf ilaih. Ini adalah domir sebagai mudhaf ilaih. Nah, itu bedanya li dan i. Kalau li itu domirnya setelah huruf jar, sedangkan baiti ia-nya domirnya setelah isim. Kalau domir setelah jar, maka namanya majrur isim itu. Tapi kalau domir itu setelah isim, maka domir itu sebagai mudhof ilaih. Sebenarnya sama hurufnya, ya, li ada ya, baiti ada ya. Tapi kedudukannya berbeda karena karena kata sebelumnya berbeda. Apabila sebelum domir itu adalah huruf jar, maka domir itu namanya majrur. Dan apabila sebelum domir itu adalah isim, maka isim itu adalah mudhofun ilaihi. Baiti jadidun, baiti adalah mubtada yang terdiri dari yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadidun apa namanya? Idhofah. Idhofah. Jadidun. Khobar. Khobar. Ingat, apabila ada mubtada, maka sesudahnya adalah khobar. Baiti itu kan mubtadanya. Berarti jadidun adalah khobarnya. Baiti terbuat dari dua unsur kata. Baiti disebut dengan mudhof dan ya-nya disebut dengan mudhofun ilaihi. Nah, rangkaian dua kata mudhof dan mudhof ilaih ini dalam ilmu nahwu disebut dengan idhofah. Begitu. Jadi rangkaiannya disebut dengan idhofah, terbuat dari dua unsur kata. Kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhof ilaih. Mubtadanya adalah idhofah atau mudhof ilaih. Dan setiap mubtada selalu harus pasti ada khobarnya. Baiti adalah mubtada, manakah khobarnya? Jadidun. Paham ya Bapak Ibu ya sampai sini ya? Ya. Ya, ini review pelajaran yang lalu. Nah, sekarang coba buatin kalimat ana menjadi nahnu. Nahnu untuk dua orang laki-laki. Bagaimana perubahan-perubahannya? Nahnu tajironi. Nahnu tajironi. Bagus. Artinya apa nahnu tajironi? Kami berdua adalah pedagang. Orang peniaga. Dua orang peniaga. Peniaga boleh. Boleh peniaga. Hati-hati. Nah, lalu li baitun bagaimana perubahannya? Lana baituna. Lana baitunya tetap saja, baitunya satu. Kami memiliki rumah. Lana baitun. Dari kami memiliki satu rumah, begitu. Lana baitun. Terus rumah kami baru. baituna Jadidun. Baituna jadidun. Nah, begitu. Bagus. Nah, sekarang nahnu dua orang musanna kita ganti, kita tukar menjadi nahnu jamak muzakkar. Nahnu tajiruna. Nahnu tajiruna. Baik. Ibu tahu cara buat jamak tidak? Kemarin bagaimana polanya? Tajiruna. Tujar. Tujarun. Formulanya dulu ingat. Taniatun. Oh iya. Ingat tak? Atun. Unani una. Tuntani atun. Unani una. Tuntani atun. Unani una. Tuntani atun. Unani una. Tuntani atun. Formula perubahan isim dari mufrad ke musanna dan jamak
Kalau muzakkar, huruf un menjadi ani, musanna, dan menjadi una untuk jama. Sedangkan untuk muannas, ujungnya ditambahkan tun, musannanya mentambahkan dengan tani, dan jama untuk perempuan tambahkan atun. Maka tajirun ketika musanna menjadi tajironi. Tajironi. Kalau perempuan satu orang, tajirun menjadi bagaimana? Tajiratun. Tajiratun. Kalau dua orang perempuan pedagang, Tajirotani. tajirotani. Kalau banyak, Tajiratan. tajirotun. Dua lagi kata tolibun. Tolibun. Kalau perempuan, satu orang. Tolibatun. Kalau dua orang Tolibatani. laki-laki, Tolibani. 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 Kalau dua orang perempuan, Tolibatani. tani. Kalau perempuan banyak, Tun. bagaimana kalau laki-laki? Boleh jadi una juga kan, Yang Ustaz? sudah kita pelajari adalah unani, una, untani, atun. Pola jama untuk muzakkar yang paling mudah adalah menambahkan una. Una. Muslimun menjadi muslimuna, mukminun menjadi mukminuna, mustaghfirun menjadi mustaghfiruna. Itu yang paling mudah. Bahasan ke-35. Ini baru perkenalan ya. Ini bahasan ke-35, Ustaz. Kita belajar sekolah Arab digital itu yang sudah sampai materi di atas 100, itu sudah masuk pelajaran tentang jama-jama taksir ya. Yang sudah belajar mungkin kita ulang di sini. Jama itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada salim, ada taksir ya. Yang salim itu adalah yang ujungnya una tuh. Maka yang muslimuna, mukminuna itu salim. Begitupun yang atun, muslimatun, mukminatun, mujtahidatun itu salim. Kenapa disebut salim? Karena polanya standar, polanya aturan, polanya simple. Atun, selamat dari perubahan dan penghilangan ataupun penambahan huruf-huruf. Nah, yang salim ada dua, ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar adalah una, muannas adalah atun, itu salim. Mudzakkar hanya satu pola, una, muannas hanya satu pola, atun. Akan tetapi selain yang salim ada juga taksir. Nah, taksir ini sebagaimana namanya, artinya adalah jama yang huruf-hurufnya mengalami pecah. Maksudnya pecah. Begini. Sebenarnya saya ingin sampaikan yang berkaitan dengan manusia, dengan orang, jama untuk perempuan hanya satu, atun saja, salim. Kalau kita ingin menggunakan jama untuk perempuan yang berakal, manusia, bukan benda-benda, maka cara menjamakannya tinggal menambahkan atun. Tajirun, pedagang, berakal tidak? Berakal. Kalau perempuan pedagang banyak, tajiratun. Muhandisun, engineer. Kalau perempuan banyak engineer, Muhandisatun. Simple, hanya tambahkan atun. Perempuan, Paham. jama untuk perempuan yang berakal, bukan benda-benda, hanya satu pola, satu wazan. yakni salim saja, atun. Oke. Yang taksir hanya digunakan untuk benda-benda saja. Oh, oke. Perempuan Taksir kalau untuk- berakal gunakan salim.
Perempuan kalau tidak berakal gunakan taksir. Lebih simpel kalau perempuan. Hmm. Meskipun kata dunia psikologi mendalami dunia perempuan seperti mendalami lautan. Tapi dalam bahasa Arab pola jamak salim justru simpel. Untuk yang berakal itu berarti untuk mohon maaf. Kalau perempuan berakal berarti gunakan salim. Kalau tidak berakal gunakan taksir. Oke. Nah, berbeda dengan muannas, jamak untuk muzakkar banyak taksirnya. Yang salim cuma satu, una. Sama muannas juga una, satu aja, atun. Tapi jamak taksir untuk muzakkar Banyak. Oke. pun berakal. Jadi laki-laki itu sekalipun berakal Taksir, ada jamak taksirnya. banyak jamak taksirnya. Oke. Paham. Nah, baik. Lalu maksudnya bagaimana? Jamak taksir itu apa maksudnya? Nah, begini. Jadi kalau kita menggunakan kata yang berakal, maka yang berubah pola jamaknya hanya jamak untuk mudzakkar saja. Sedangkan untuk muannas atun tetap kalau berakal. Alright. Sekarang Bapak Ibu lihat. Ini kata tajirun. Tujarun. Ya. Tajirun itu huruf-hurufnya apa saja? 4. 4 Ta, huruf. alif, Huruf ha, pertama ro. apa rokatnya? Fathah. Fathah. Huruf kedua apa? Kasroh. Panjang. Huruf kedua. Jim, kasroh. Huruf kedua. Alif. Alif. Ibu panjang. Alif fungsinya apa? Panjangkan. Memanjangkan. Dan sebelumnya. Memanjangkan huruf sebelumnya. Huruf ketiga apa? Jim. Harokatnya apa? Kasroh. Kasroh. Huruf terakhir run, ro, domatein. Nah, perhatikan. Apabila kita menemukan isim dengan karakteristik huruf yang terdiri dari 4 huruf, huruf pertamanya fathah panjang oleh alif, dan huruf ketiganya kasroh, maka pola jamaknya adalah aun. Uaun. Uaun. Strip yang pertama ini adalah huruf asli yang pertama. Strip yang kedua adalah huruf asli yang kedua. Strip yang ketiga adalah huruf asli yang ketiga. Tajirun ada 4 huruf, tetapi satunya bukan asli, tapi tambahan. Apa tambahan dalam kata tajirun? Alif. Alif. Berarti yang aslinya apa saja? Jim dan ro. Jim dan ro. Benar. Nah, tajirun setelah ta adalah alif. Tetapi ketika dijamakkan, maka jamaknya adalah pola jamak taksir berupa uaun. Maka huruf ta menjadi dhammah. Terus alifnya hilang. Dipindahkan. Apa dulu? Jim dulu, begitu kan? Tuh. Bertasdid. Semula tidak ada tasdid, tapi ketika dijamakkan menggunakan tasdid. Lalu alifnya yang semula nomor kedua, huruf kedua, menjadi huruf yang ketiga, ua. Dan huruf yang ketiga baru munculkan di sini. Tuh. Maka tajurun menjadi Tujarun. Jarun. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Huruf ta pada saat mufrad apa harokat barisnya? Fathah. Nah, pada saat jamak Dhammah. pada saat mufrad huruf kedua apa? Kasroh. Alif. Huruf kedua alif. Pada saat jamak huruf kedua apa? Jim. Jim. Huruf ketiga mufrad apa? Jim Jim. kasroh. Sedangkan huruf ketiga jamak alif. Menyangkan fathah sebelumnya. Hurufnya tukar tempat.
sebagian. Huruf-hurufnya berantakan posisinya. Tercerai-berai. Berantakan. Berantakan. Karena tercerai-berai, maka itulah disebut dengan taksir. Taksir itu artinya dipecah. Huruf-hurufnya dipecah. Paham, Pak? Apabila kita menemukan isim yang terdiri dari 4 huruf, huruf pertamanya baris fathah panjang oleh alif, huruf ketiganya kasroh, maka cara jamaknya adalah u'aun. Sehingga apabila ibu temukan kata tolibun, jamaknya adalah tulabun, bukan tolibun. Ya. Jadi Ustaz, maaf saya tanya, jadi kena tambah syadda tu kena tambah ya Ustaz? Tambahan, benar. Sada itu tambahan untuk menyatakan jamak. Syukran. Amilun, jahilun, jahilun, Juhalun. ya bagus. Kamilun, kummalun. Ya, ini pola jamak yang kedua ya Ustaz. Dalam pola bahasan jamak yang kedua, benar. Ya. Dalam SAD ini pola jamak yang kedua. Tolibun, tullabun. Rokibun. Nah ini ingat, kalau ingat begitu. Ingat adanya Jadi, tidak lagi kita gunakan jamak salim. Right. Nah hari ini saya akan beri contoh satu lagi. Jamak taksir, kenapa disebut dengan jamak taksir? Satu lagi contoh untuk kata dengan karakteristik yang berbeda. Berantakan. Berantakan. Contoh kata misalnya syahidun. Berapa huruf Bapak Ibu? 4. 4. Huruf pertamanya apa? Shin. Harokatnya apa? Fathah. Fathah. Sama dengan tajirun. Huruf pertama fathah. Tapi ada perbedaan dengan tajirun. Meskipun sama-sama 4 huruf dan huruf pertamanya sama-sama fathah, tetapi berbeda. Tajirun huruf pertamanya fathah panjang oleh alif. Sedangkan syahidun huruf pertamanya tak panjang. Berbeda dengan huruf kedua. Huruf kedua pada tajirun berupa alif. Huruf kedua pada syahidun berupa ha. Dan perhatikan pemanjang pada kata syahidun berupa ya, bukan alif. Dan ya ini sukun memanjangkan kasroh sebelumnya. Jadi tajirun panjangnya oleh alif, syahidun panjangnya oleh ya. Dan posisi huruf pemanjangnya beda tempat. Tajirun huruf pemanjangnya ada pada nomor 2. Syahidun huruf pemanjangnya ada pada nomor 3. Nah, kalau kita menemukan isim yang sama-sama 4 huruf seperti ini, huruf pertamanya fathah, huruf keduanya kasroh panjang oleh ya, maka pola jamaknya adalah ya, boleh i'aun, tapi kita gunakan ini dulu. U'a'u. U'a'u. Seperti orang yang sedang tertawa. A'a'u. U'a'u. Seperti orang sedang tertawa. U'a'u. Ada hamzah di ujung kata. Coba Bapak Ibu lihat. Syahidun ubah ke jama menjadi bagaimana? Syuhada'u. Syuhada'u. Sudah sering dengar ya kata syuhada'u. Coba lihat. Syuhada huruf shin harokatnya apa barisnya? Dhamma. Semula sya fathah. Lalu huruf ha pedas, ha simpul, ha dada. Mufrad hi kasro. Jama menjadi fathah.
Lalu huruf ketiga mufradnya adalah ya. Pada saat jamak kemana ya-nya pergi? Pada dal. Diusir huruf ya-nya. Diusir. Hazaf. Huruf ya-nya diganti, diusir dari Mami dalam jamak. kelas ya. Ya-nya diganti menjadi alif di akhir setelah dal. Nak ambil kain, ambil lama. Dan setelah alif oleh hamzah. Gua ambil lauk lebih sikit lah. Dan hamzahnya tak boleh Lebih bertanwin. sikit. Maka syuhada'u. Coba lihat. Ini huruf-hurufnya Nak berantakan. ambil lagi yang kat periuk tu ada lagi banyak. Ya, berantakan. Kau tinggalkan mami sikit aja. Harokatnya berubah. Posisi hurufnya berubah tempat. Syahidun mufrad, huruf dal adalah huruf terakhir. Pada saat jamak dal tak lagi menjadi huruf terakhir. Berantakan. Ya, Berantakan sama ya bahasa Melayu ya. Iya, berantakan juga, Pak. Hurufnya terkocar-kacir. Hancur. Karena hancur Baik. itulah disebut dengan taksir. Taksir itu pecah. Oke. Apabila Paham Bapak itu. Ibu menemukan isim yang terdiri dari 4 huruf, huruf pertamanya fathah, keduanya kasrah panjang oleh ya, maka pola jamaknya sebagian besar adalah AU. Ada U-A-A-U. alif, ada hamzah. syahidun syuhada. Contoh yang lain, alimun. Ulama. Alimun apa jamaknya? Ulama. Gak boleh tanwin. Sekarang tahu kenapa ulama'u. Karena itu adalah bentuk jamak dari alimun. Alimun, perhatikan. Alimun, li-nya panjang ya, oleh ya. Bukan alimun, Bapak Ibu. Alimun ada dalam bahasa Arab. Alimun ada. Alimun juga ada. Tapi jamaknya beda antara alimun dan alimun. Kalau alimun apa jamaknya? Ulama'u. Bukan. Ulama'u. Ini. Ulum. Alimuna. Bukan ulama Ustaz. Alimuna. Bukan. Kalau ulama'u yang ini alimun. Alimun. Ulama'u. Ulum ke Ustaz? Ulum. Alimuna. Ya. Ulamun. 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 Ustaz, ikut Alimun boleh ulamun. menggunakan jamak salim. Tetapi alimun, Ibu Bapak lihat, alimun ini sama dengan kata tajirun. Benar Pak? Iya. 4 huruf. Huruf pertama fathah panjang oleh alif. Huruf ketiga Ulamun. kasroh, maka pola jamaknya adalah u'aun. Maka Ulamun. jamak taksir dari alimun bukan ulama'u, tetapi Oh, alimun. ulamun. Jangan salah mengembalikan kata Ulamu. Oh, jamak dia ke mufrad. dia pola jamak yang pertama Ustaz. Iya, Ya. benar. Alimuna. Yang alimuna boleh, tetapi alimun kalau menggunakan pola jamak taksir adalah ulamun, bukan ulama'u. Oh, ulamun. Bapak Ibu Dua-dua dia boleh guna lah Ustaz ya. Dua-dua dia boleh guna ya. Alimuna atau ulamun. Ya, baik. Alimuna dipakai menggunakan jamak salim boleh. Hanya saja ulamun jarang digunakan. Jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah jamak dari kata alimun. Yang jamaknya adalah ulama'u. Baik, sebelumnya saya ingin tanya lagi kepada kata yang lain. Menanyakan kata yang lain, jahilun. Apa jamaknya? Jahilun. Juhalun. Halun. Juhalun. Juhala. Juhalun. Sama dengan tajirun. Jam. Coba kalau begini. Safihun. Apa jamaknya? Sufaha'u. Faha'u. Juz 2 surat Al-Baqarah. Sayaqulu sufaha'u.
Amanna. Sufaha itu jamak dari Safihun. 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 Sekarang ro'isun. Ra'isun. Apa jamak? Ru'asu. Ru'asa'u. 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 Lalu rokibun. Rakibun. Rokibun. Rukabun. Rukabun. Rukaba'u. Bukan rukaba'u. Rukaba'u. Oke. Bukan. Oh iya ya. Sama dengan Ra'isun, tajir. dia punya Perhatikan, sama dengan alimun apa sama Tajirun. dengan tajirun? Tajirun. Rukabun ya. Rukabun. Rokibun rukabun, bukan rukaba'u. tajirun. Oke. Bapak Ibu nanti di Al-Quran akan temukan kata seperti ini. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Udah dibongkar semua. Rokibun. Rokibun. Malaikat ya, Iya, malaikat. si itu beberes, si apa? Si Ai Rokibun beberes nama semua, malaikat, tapi kan? dia bilang nggak tahu. Ya. Rokibun nama malaikat kan? Coba tebak, jamannya apa? Rokibun. Rokib atid. Rafibun. Rukaba'u. Rukoba'u. 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 Rukibun. Nah, kalau begini, Rukaba'u. Rokibun. Rafibun. Rukabun. Rukobun. Rukobun. Jangan salah kembalikan jamak ke mufradnya. Dari mufrad kita harus bisa membuat jamaknya, dan ketika kita menemukan kata jamak juga harus bisa kembalikan ke bentuk mufradnya. Oke. Di Al-Quran ada ini. Hafidun. Juga ada ini. Hufaz. Hufazun. Hafidun. Hufazun. Yang atas hafidun apa jamaknya? Hufazun. Yang Hafizuna. atas hafidun jamaknya adalah huffazun. Seperti tujarun. Kalau yang bawah hafidun apa jamaknya? Hufazau. Hufaza'u. Ada dua Bapak Ibu pernah style. dengar seorang penghafal Al-Quran apa disebutnya? Hafizah. Hafizah. Hufaz. Hufaz. Kalau Ustaz. laki-laki Hufaz. hafidun, kalau perempuan Hufaz. hafidun. Hufaz. Jamaknya adalah hufaz. Benar kan? Hufaz. 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 Bagaimana Ya, tulisan kalau mufradnya? jamak hufaz ya. Hufaz adalah jamak. Bagaimana mufradnya? Dari kata penghafal Al-Quran itu yang mana jamaknya? Hufazun. Hafizun. Hufazun. Penghafal Al-Quran, satu orang penghafal Al-Quran, Hafizah. ada namanya. Hafizun. Hafizun. Nomor satu atau nomor dua? Bersatu. Satu. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Ustaz. Yang pertama. Yang pertama. Hafiz, seorang hafiz ya. Hafid. Jadi seorang hafid, Biasa itu lah. bahasa Arabnya Hafizun ya. hafid. Bukan hafid. Oke. Karena kalau hafidun zamannya hufadzau. Ya. Kita sudah sering dengar istilah-istilah bahasa Arab dalam bahasa kita harian. Nah, kalau kita sudah tahu cara membuat jamak, hal-hal seperti ini kita harus tahu, harus perhatikan, jangan salah sebut. Kalau kita bisa membuat mufrad ke jamak, maka kita harus bisa mengembalikan jamak ke mufradnya. Saya pernah sampaikan, kalau kita bisa pergi, maka kita harus bisa pulang. Hafizun. Jangan sampai pergi tapi tak mau kembali. Apa Ustaz? Kalau hafiz, orang yang hafaz Quran, hafiz apa artinya? Hafiz. Mohon maaf Ibu sebentar, minta tolong, minta waktu sebentar 1 menit. Ini ada apa? Anak saya minta waktu sebentar. Sangat menghafaz nih. Nanti nih, excuse him ya. Oh wow. Ya. Takbi. Ajbi. Ya.
Hafiz tu bukan sifat musyabahah tu. Apa? Memang dia sifat mubalarah. Dia Sifat musyabahah, bukan mubalarah, sifat bukan musyabahah. dia sifat musyabahah. Ya, bagus. Saya dengar ya. Baik. Subhanallah. Lalu sebenarnya ada tidak perbedaan makna antara hafidun dan hafidun? Ya. Yang mudah ini dulu lah. Kalau kita menemukan kata dengan pola semacam ini, alimun, artinya orang alim yang biasa. Alimnya itu biasa saja, hanya tahu mungkin hanya tahu sedikit atau tahu beberapa saja. Ini alimun. Alimun itu orang yang berilmu artinya. Paham. Tapi kalau alimun artinya orang yang sangat alim. Tingkat kealimannya tinggi. Oke. Ada tambah huruf, tambah makna. Sama dengan kata rohimun, artinya orang yang sayang, orang yang menyayangi. Tapi kalau rohimun, Maha penyayang. orang yang sangat penyayang, penyayang. yang sangat menyayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Maha menyayangi. Ya. Paham. Aduh. Ustaz, boleh kita maaf Ustaz. Kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi dipaham dari situ ya. Maaf Ustaz. Jadi panjang pendek pada sebuah huruf itu membedakan makna meskipun akar katanya sama. Itu pun kata hafidun dan hafidun itu ada perbedaan. Hafidnya biasa maka hafidun. Tapi kalau luar biasa hafidun. Ustaz, Ya, Pak Lukman. itu kalau macam ini alimun biasa. Alimun boleh kita kata dia isim tafdil? Bukan tafdil. Bukan, tafdil. Tafdil wazannya beda. Kalau tafdil wazannya di awal. Sigot mubalaghah bagi yang sudah belajar. Ini namanya sigot mubalaghah, Pak. Mubalaghah. Sigat mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sangat atau penyangatan. Banget kalau bahasa Betawi Jakarta itu banget. Mubalaghah. Oke. Di bahasa sana sama ya, sangat juga ya Bapak Ibu. Iya. Iya. Alimun itu bahasa mubalaghah. Kalau isim tafdil beda lagi, polanya standar dan beda. Nah, jadi kata syahidun jamak taksirnya apa? Syuhada'u. Bagus. Jamilun Jumala'u. Oke. Rohimun Jamil. Ruhama'u. Alimun ulama'u. Ada sebuah kata zu'ama'u. Apa coba mufradnya? Za'imun. Ayo. Za'imun. Za'imun atau za'imun? Za'imun. Za'imun. Ada ya. Panjang pendeknya harus tepat. Za'imun. Ada ya. Bil ya. Za'imun. Za'imun, ya bagus. Za'imun. Begitu seterusnya. Ya, ini satu-satu aja ya, tidak semuanya langsung karena akan panjang. Dan kita tidak fokus ke sini. Pelajaran uslub kita tidak fokus ke sini. Insyaallah. Tapi merangkai kalimat. Baik. Nah, jadi kalimat
kami para pedagang zamannya bagaimana? Kami para pedagang. Nahnu Nahnu tujarun. Nahnu tujarun. Tujarun. Nahnu tujarun. Nahnu tujarun. Nahnu tujarun, bagus. Kami memiliki rumah. Lana baitun. Lana baitun. Lana baitun. Rumah kami baru. baituna Jadidun. Jadidun. Lana baitun jadidun. Lana baituna jadidun. Baituna jadidun. Oh, sini paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Insyaallah Pak, insyaallah. Baik. Sekarang saya minta Bapak Ibu ubah kata ana, nahnu mudzakkar ini menjadi muannas. Ana tajirun, coba muannaskan. Bagaimana? Ana Ana tajiratun. Terus Nahnu baitun di baitun. Rumahku besar, rumahku baru. baitun jadidun. Baitun jadi. Musananya bagaimana? Nahnu tajirotani. Nahnu tajirotani, bagus. Jaritani ya. Baik. Tanah, teruskan. Ana baitun. Tanah baitun. Teruskan. Baiti jadidun. Masa baiti? Baituna jadidun. Baituna jadidun. Baituna jadidun. Sekarang gunakan jamak. Nahnu tajiratun. Nahnu tajiratun. Terus Lana baituna jadidun jadidun. Paham ya? Alhamdulillah. Ustaz, Ana nak tanya lah, yang Ustaz ada dulu yang macam karimun, saghirun, kabirun, ghalizun. Ya. Itu lain kan Ustaz? Ya, baik. Baik. Bagaimana kata karimun? Lalu kata sogirun. Kabirun. Ini sifatnya, kata-kata sifat. Karimun, sahidun. Sama kan? Ya. Zamannya bagaimana karimun? Ya, gunakan pola yang tadi seperti syuhada'u. Maka karimun bagaimana? Ya i'aun. Kurama. Sogirun. Kurama. Ubara'u. Golidun. Uladza'u. Betul. Tiga ulama. Ustaz ada kasih lah Ustaz. Yang i'aun. Ya? Kan Ustaz? Jalia. Ibu apa? Jalia ya? Anak bezakan yang sini kan alimun, karimun, tapi dia punya jamak lain. Ya, dia punya jamak i'aun. Ya betul Ibu, saya mau jelaskan. Ibu Jalia namanya ya? Ya. Namanya Nurmas Lurah. Ya, Ibu Jalia ya, baik. Ya. Nah, baik, ini saya jelaskan sekilas. Khusus isim yang terdiri dari 4 huruf. Huruf pertamanya fathah, kedua kasroh panjang oleh ya, seperti kata karimun, sogirun, kabirun, syahidun, alimun, rahimun. Kalau jamaknya sesungguhnya boleh 2. Boleh yang tadi, karimun kuroma'u, sogirun sugora'u, kabirun kubara'u, golidun gulada'u. Atau boleh juga pola yang berikutnya, yakni i'aun. Ini tadi saya belum sampaikan. Tadinya mau disimpan nanti.
tapi karena ada pertanyaan saya sampaikan langsung. Maka pola jamaknya boleh gunakan pola i'aun. Kiraman. Maka karimun boleh kuroma'u, boleh Kiramun boleh. kiramun. Hmm, Taksir oke. juga ini. Alifnya menggantikan ya. Harokatnya berantakan. Di atas menjadi di bawah menjadi di atas. Berantakan. Berantakan. Sogirun jamannya apa? Pola ini. Sugara. Sigorun. Korun. Sugarun. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana Rabbana. shighara. Apabila kita berdoa dengan banyak orang, kita ucapkan sigoron. Apabila sendirian, kita ucapkan sogiron. Sigor itu jamak dari sogir. Kabirun pola ini bagaimana? Kibar. Kibarun. Golidun Kibarun. pola ini bagaimana? Gilazun. Gilaz. Gula. Gilaz. Di Al-Quran ada kita temukan sebuah ayat. Alaiha malaikatun gilazun. Gilazun. Ada kan? Ya. Gilazun sidadun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gilazun jamak dari golizun. Nah, saya sampaikan untuk isim-isim yang terdiri dari 4 huruf. Huruf pertama berbaris fathah, kedua berbaris kasrah panjang oleh ya. Pola jamaknya ada 2. yakni polanya adalah u'a'u atau i'aun. Akan tetapi ada sebagian kata yang populer di dua-duanya. Ada yang hanya populer di salah satu saja. Sogirun itu populer pada kata dua-duanya. Sogirun boleh kibarun, Sogirun boleh sigorun, boleh sugoro'u. Populer dua-duanya. Kabirun juga sama. Boleh kibarun, boleh kubaro'u. Populer dua-duanya. Golizun yang populer adalah giladun. Gulazo'u tidak begitu populer. Karimun populernya adalah kiromun. Alimun populernya adalah ulama. Ya, rahimun populernya ada di mana? Muhammad. Begitu. Pertanyaannya, dari mana kita tahu populer atau tidak populer sebuah isim jamak? Dari kita sering dengar atau sering baca kata itu dalam bahasa. Maka sekarang apabila Bapak Ibu membaca teks-teks Arab, baik Al-Quran, hadis, doa-doa maupun yang lainnya, sekarang juga mulai cermati bentuk-bentuk jamak dari sebuah kata. Karena itu akan membantu kita untuk mengingat jamak itu berasal dari mufrad yang mana, dan sebuah mufrad bagaimana pola jamaknya. Kalau kita sering dengar, kita akan sering familiar. Begitu Bapak Ibu, paham ya? Ustaz, Ya Ibu Ida. saya tanya, untuk mar'atun pula Ustaz, kan jamak taksirnya kan an-nisa'u, tu gimana pula tu? Nah, baik. Saya pernah sampaikan kemarin di kelas ini, apabila apabila tak salah, ya. Mar'atun nisa'u. Mar'atun zamannya ini sesungguhnya boleh mar'atun. Tetapi juga menggunakan jamak taksir nisaun. Oke. Saun. Ini nisaun ini adalah kata mufrad bermana jamak. Nisaun ini bukan termasuk pola-pola jamak taksir, bukan. Ini kata khusus yang bukan dibentuk jamak, tetapi mananya jamak. Mar'atun, mar'atani jamaknya adalah boleh mar'atun atau imra'atun, boleh juga nisaun. Nisaun itu adalah kata mufrad yang bermakna jamak. Karena ini kata yang bermakna grup, kolektif. Kalau nisaun berarti lebih dari 2 orang.
perempuan. Satu orang mar'atun atau imra'atun. Jadi di saun ini yang saya tahu bukan bagian dari pola jamak. Ini adalah pola mufrad tapi yang bermakna jamak. Sama dengan kata qaumun. Sama dengan nasun ya. Sun juga ini jamak. Begitu Ibu Ida. Baik, saya selesaikan yang dulu. Yang ini dulu. Nahnu tajirotani lana baituna jadidun. Nah, kalau zamannya bagaimana tadi? Nahnu tajirotun lana baituna jadidun. Sekarang saya minta Bapak Ibu ana diganti menjadi anta. Bagaimana? Anta tajirun. Anta tajirun, terus ke kiri. Laka baitun. Terus ke kiri. Baituka jadidun. Baituka jadidun. Oke, baituka jadidun. Jadi kan antuma. Antuma tajironi. Antuma tajironi, terus kan? Lakuma baitun. Lakuma apa? Lakuma baitun. Terus Baitukuma Jadidun. Bagus. Berikutnya antum. Antum tajiruna. Lakum baitun. Salah, Mas antum tajiruna. Antum tujarun. Antum tujarun. Antum tujarun. Lakum baitun. Baitukum jadidun. Nah, kalau diganti menjadi hiya, jadi anti bagaimana? Anti tajirotun. Laki baitun. Jadidun. Baituki jadidun. Jadidatun. Baitiki jadidatun. Masa jadidatun? Jadidun. Jadidun juga. Baituki jadidun. Bukan kabar. Anti tajirotun. Laki baitun. Baituki jadidun. Tidak menjadi jadidatun. Iya. Jadidun. Kenapa? Karena yang baru itu apa? Rumah. Baru itu rumah, bukan orangnya. Bukan orangnya masa jadi orangnya. Betul. Orangnya tak Kalau jadi. sudah 50 tahun, Orangnya tidak, rumahnya tidak tukar. Jadi baru juga Ustaz sebab sudah jadi baru juga. sudah tua tak ada gigi. Tercelaru dengan sifat itu. Ya maunya kita baru orangnya, tapi nggak bisa. Yang baru rumahnya, orangnya sudah enggak lagi baru, sudah lama. Orangnya lama Ustaz. Sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi rumah baru. Tetapi orang lama. Allahu Akbar. Pikiran tetap fresh. Baik. Pak, boleh saya tanya? Boleh, Saya Ibu. nak tanya. Ya, saya pernah dengar ada yang doa itu yang tadi untuk ibu bapa tapi jamak. Rabbir firlana wali walidina warhamhum kama rabbuna. Kenapa kama rabbauna sighara? Bauna. Ada ba, ada waw. Kenapa Pak? Saya coba terangkan Pak, saya pernah dengar tapi saya tak tahu kenapa. Baik. Memang ada sebagian orang yang membaca
doa orang tua itu ketika dalam bentuk jamak, ada yang orang tuanya juga dijamakkan. Sehingga semula walidaina menjadi walidina. Walidina. Kalau walidaina berapa orang? 2 orang. 2 orang. Kalau walidaina 2 orang. 2 orang tua kami. Kalau walidina, jamak. Walidina, dinya kasroh, orang tuanya berapa? Ramai. Orang tuanya ramai. Ada sebagian yang baca walidaina, ada baca walidina. Dua-duanya boleh. Kalau walidaina, 2 orang tuanya ada 2, karena setiap manusia orang tuanya 2, ibunya 1, ayahnya 1. Iya. Ada tak di antara kita yang ibunya 2, bapaknya 2? Ada Pak, mertua Pak. Ada Pak. Mertuanya Pak. Mertua Bapak. Bapak tua, ibu tua. Mertua bapak mendatang. Mertua Pak. Oh, ibu mertua. Ibu mertua. Mendatang. Yang melahirkan Ya. kita, yang buat Bapak kita lahir. Bapak tiri, mak tiri. Bapak tiri, mak tiri tidak punya saham dalam kelahiran kita. Tak ada saham. Tak ada Bapak saham tiri tidak punya Jadi, investasi, tidak punya investment pada kelahiran kita. Oh. Ibu tiri juga tidak punya investment dalam kelahiran kita. Yang punya investment dalam kelahiran kita adalah ibu kandung kita dan ayah Sahaja, kandung kita. Fakot. Orang tua kita ada berapa? Orang tua kandung ada berapa? 1. Dua sama ayah. Dengan ayah. Ayah 2 lah. Wali. Makanya bacanya Ya, walidaina, sama bukan ayah. walidina. Walidaina. Tapi ada juga yang baca walidina. Termasuk ibu mertua, bapak mertua lah. Boleh tak? Kenapa mereka baca walidina? Karena orang tua mereka katanya meskipun yang mengandung ada 1 ibu, yang menyebabkan kelahiran ada 1 ayah, tapi yang jadi orang tua kita banyak. Ya. Tapi Dijamakkan. jangan salah, yang namanya walid. Walid itu adalah orang tua kandung. Walidun itu orang tua kandung, yang melahirkan, yang mengandung. Habis pilih wali-walidayya. Yang menjadi sebab kelahiran kita. Walid itu tidak berkaitan dengan ibu tiri, bapak tiri, ibu mertua, bapak mertua. Beda lagi. Walid adalah ibu kandung, bapak kandung. Kalau bapak kandung walidun, kalau ibu kandung walidatun. Tapi kenapa ada yang baca walidina, tidak walidaina? Ya karena dalam pemahaman mereka, yang berdoa itu banyak. Yang berdoanya banyak, berarti orang tua yang 2 orang itu, 2 orang kali banyak kan berarti banyak sekali. Saya orang tuanya 2, Pak Haji Parman orang tuanya 2, Ibu Hajbi orang tuanya 2, Ibu Saripah orang tuanya 2. Kali 10, kali 100, banyak sekali orang tuanya. Karena banyak, orang maka tua. gunakan kata walidina. Gunakan yang mudzakkar, Orang tua, iya. bukan mu'annas. Mengapa gunakan mudzakkar? Karena kalau mudzakkar, yang mu'annas juga terbawa, tercakup. Tercakup. Tapi kalau perempuan walidatun, maka yang laki-laki tidak terbawa. Tak terbawa. Gitu. Jadi logikanya begitu. Nah, kalau bacanya walidaina, nanti walidaina kama robbayana. Ikutlah, ikut. Robbayana. Robbayana. Ini panjang robbaya. Sigoro. Sigoro. Siapa yang sigoro? Kita. Ya, anak-anak. Tapi kalau kita bacanya walidina, maka nanti bacanya robbauna. Tuh. Itu yang saya nak tahu. Rabbauna. Ini jama robbau itu. Ya, Rabbauna. Oke. Sigoro. Robbauna sigoro. Ya. Nah, ini mas selera saja. Sigoro. Masing-masing sudah punya pemahaman masing-masing. Oke, Bapak Ibu boleh pilih walidaina robbayana, boleh pilih walidina robbauna. Robbauna, oke. Terima Boleh, kasih Pak. tak usah bersengketa, tak usah berselisih. Boleh dua-duanya.
Ya, bagus Pak. Terima kasih. Ya. Kalau saya lebih nyaman baca walidaina. Karena orang tua saya 2 dan orang tua yang berdoa juga sama-sama 2. 2 tapi untuk semuanya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau gunakan walidina, boleh penjelasannya tadi kita sampaikan. Oke Pak, syukran. Saya nak rabauna aja, nggak apa-apa. Ya. Merangkum, cakup, mencakup semua tak apa-apa. Cuma nak faham kenapa dia rabauna itu, ya. Sudah paham Pak sekarang, paham tuh, ya. Alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, begitulah Bapak Ibu. Tambahan tentang pola jamak taksir yang kemarin belum kita bahas ya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Saya akan masuk pelajaran baru untuk yang Pak Haji Parman sampaikan. Tapi sebentar saya mau dulu. Sampai sini Bapak Ibu cukup memahami ya apa yang kita jelaskan Insya Allah. Insya Allah Pak. Paham. Ya, tentu saja nanti Bapak Ibu perlu banyak latihan dan silakan nanti apabila diperlukan simak kembali dalam rekaman kita insya Allah. Insya Allah Pak. Boleh Bapak Ibu ambil gambar ya boleh atau screenshot. Ini bagaimana cara screenshot? Boleh di share. Insya Allah. Ya. Baik. Apabila tidak ada lagi pertanyaan, saya akan coba kembali ke pelajaran berikutnya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah belajar tentang domir yang 3 macam. Domir sebagai mubtada, sebagai majrur, dan sebagai mudhof ilaih. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Saya seorang pedagang. Oh, oke. Tadi apa bahasa Arabnya? Ana tajirun. Ana tajirun. Baik. Tajirun. Kamu seorang berilmu. Anta alimun. Anta alimun. Anta alimun. Saya gunakan alimun. Kalau alimun berarti sangat alim. Kita gunakan yang biasa saja, alimun. Sekarang dia seorang murid. Tilmizun. Nah, silakan lihat. Ana tajirun, anta alimun, huwa tilmizun. Ini semua kata positif apa kalimat positif atau kalimat negatif? Positif. Sekarang kita akan belajar kalimat yang negatif. Saya bukan seorang pedagang. Bagaimana bahasa Arabnya? Ana laisa tajirun. Ibu bapak tidak lagi ucapkan ana. Dan perhatikan tajiran. Damir munfasil ya, damir munfasil. Coba lihat di atas. Ana tajirun, ana menjadi apa kedudukannya? Mubtada. Tajirun menjadi apa? Khabar. Nah, kalau kita menggunakan kata negatif, kalimat negatif, maka kita tidak perlu lagi mengucapkan ana, tapi cukup kita ganti ana dengan lastu. Iya. Lastu tajirun.
lastu. Ujungnya tu. Tu ini bermakna ana. Kalau ada kata dalam bahasa Arab yang ujungnya tak domah tu, tak domahnya bukan tak marbuto ya, bukan tak bulat, tapi tak yang mursalah, tak yang terbuka. Maka itu hampir semuanya adalah bermakna saya. Anak. Lastu, anak. Tu ini pengganti anak. Sedangkan las artinya bukan. Lastu aku bukan. Nah, tajirun semula adalah khobar. Ketika khobar diawali oleh lastu, maka namanya tetap khobar, tetapi harokatnya berubah menjadi ron, menjadi an. Dan huruf sesudahnya ada alif untuk menandakan bahwa ini fathatain. Huruf ro-nya fathatain. Huruf ro-nya fathatain ya. Tajirun. Tadi tajirun di atas namanya khobar. Tajirun juga sama namanya khobar. Tetapi namanya adalah khobar lastu. Khobar lastu. Boleh sebut khobar laisa, boleh. Nah, berbeda dengan khobar biasa. Khobar biasa run, domah, mateng. Khobar lastu ron. Run menjadi an. Nah, lalu bagaimana dengan kamu bukan seorang pedagang? Lasta aliman. Kamu bukan seorang berilmu, maaf ya. Seorang berilmu. Lasta alim. Nah, lastu menjadi lasta. Lasta aliman. Lasta aliman. Itu menjadi tak. Anta belakangnya tak, maka untuk lasnya juga menjadi tak, lasta. Ya, tilmizu. Aliman apa kedudukannya? Sama. Khobar lasta itu berubah harokatnya. Khobar laisa. Lasta. Boleh sebut khobar laisa, boleh sebut khobar lasta. Mana saja yang mudah kita untuk ingat. Pahami ya. Insyaallah, Pak. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Insyaallah, Pak. Paham tuh. Ya. Satu lagi. Dia bukan seorang murid. Laisa tilmizan. Laisa tilmizan. Dan ujungnya ditambah alif ya. Laisa tilmizan. Iya. Huwa dia. Kalau huwa menjadi laisa. Nah, jadi kalau kita buat kalimat negatif, maka domir ana, anta, huwa, ana, anti, hiya tidak lagi perlu digunakan. Tidak perlu lagi digunakan. Cukup ditukar atau diganti. Boleh Bapak Ibu screenshot dulu ini, nanti boleh share di grup. Insyaallah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kalau ana menjadi lastu, kalau anta menjadi lasta, kalau huwa menjadi laisa. Gitu. Dan khobarnya selalu mengalami perubahan. Un menjadi an. Begitu. Oke. Dari sini paham? Paham. Insyaallah. Saya akan tuliskan lengkapnya. Lastu, lasta, laisa. Kalau muzakkar, kalau muannas, lastu, laisat, lastu, laisat, lasti baru laisat. Laisat. Tuh. Perempuan selalu ada huruf ta. Muannas. Ta itu kan huruf yang ada titiknya 2 di atas ya. Nah, titik 2 di atas itu ciri perempuan. Makanya bahasa Arab juga ciri perempuan itu adalah huruf ta. Laisat. Terus
Jamannya, musananya adalah lasna. Lasna. Lastuma. Antuma, lastuma. Lastuma. Laisa. Laisa, panjang. Laisa. Muannasnya lasna. Lastuma. Lastuma. Laisata. Laisata. Ada ta lagi, perempuan ingat. Laisata. Adapun jamaknya lasna. Lastum, antum, lastum. Nah, kalau jamak Laisu. Perhatikan laisu, lam, ya, sin, wawu mati, sukun, dan harus ada alifnya. Laisu harus ada alif. Alif ini harus ada meskipun tak berfungsi, tapi harus muncul. Meskipun tidak berfungsi, tetapi harus muncul penulisannya. Begitupun dalam kehidupan kita, ada beberapa hal yang tidak berfungsi, tapi keberadaannya harus tetap dimunculkan. Karena kalau tidak ada dia, maka nanti kehidupan akan mengalami keguncangan. Jadi kalau ada orang yang tidak punya kalau ada kehidupan, ada sebagian benda-benda langit yang sepertinya tidak berfungsi dalam kacamata kita, tetapi sesungguhnya punya peran. Nah, ini alif ini dari segi bacaan berfungsi apa? Tidak memanjangkan? Tidak kan? Tidak berfungsi memanjangkan. Tetapi sekalipun dia tidak berfungsi pada umumnya, tetapi dia punya peran yang sangat besar. Kalau tidak ada peran dia, maka orang akan salah paham. Apa peran penting bagi alif ini? Peran penting alif ini adalah untuk menandakan bahwa ini adalah jamak untuk hum. Jamak untuk hum. Alif ini fungsinya untuk menandakan jamak untuk hum. Untuk fi'il. Nanti kita akan jelaskan lagi pada waktunya. Lebih panjang lebar pada waktunya insya Allah. Yang mu'annas, lasna. Pak Ustadz boleh tanya? Siapa? Rudi. Oh, Pak Rudi, Pak Profesor. Silakan, Prof. Mau tanya, barusan dibilang alif setelah waw itu fungsinya untuk menyatakan bahwa wawunya itu ada hanya waw jamak aja sebagai tanda. Nah, yang saya belum mengerti sampai untuk fiil ya. Tetapi sampai saat ini saya belum mengerti kenapa harus ada alif setelah patah setelah itu apa tanwin patah kayak kajiron begitu ya. Kalau itu tidak ada kan juga kita tidak akan silau, tidak akan salah gitu. Tajiron, ya. Toliban, ya. Tajiron dari kata tajirun, Toliban dari kata tolibun. Profesor bertanya kenapa tajiron harus ada alif? Bukankah kalaupun tak ada alif, tinggal kita tambahkan fathatain saja, bacanya sudah benar tajiron, toliban, tilmidan. Lalu kenapa penulisannya harus ada alif? Nah, jawabannya adalah alif ini untuk menjadi panduan kita bahwa bacaan huruf sebelumnya harus fathatain. Kalau kita menemukan huruf yang sesudahnya ada alif di ujungnya, maka sebagian dari huruf sebelum alif itu adalah fathatain. Jadi kalau kita menemukan kata begini, silakan baca. Aliman, jahilan. Tidak boleh alimin, tidak boleh alimun. Tidak boleh jahilin, tidak boleh jahilun. Sehingga alif ini berfungsi untuk menjadi penanda bahwa huruf sebelumnya adalah fathatain. Nanti bermanfaat ketika kita baca Arab gundul.
Oke. Ya. Ketika Arab gundul itu ya. Ketika kita hanya baca, memang tidak berfungsi, tidak begitu terlihat kegunaannya. Tapi ketika kita baca Arab gundul, Arab botak, maka kita akan tahu fungsinya. Begitu. Begitu, Bro. Ya, makasih. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, untuk manas lasna. Kalau untuk antuna bagaimana? Lastunna. Lastuna. Hunna. Sedangkan untuk hunna lasna. Hunna sama nahnu sama ya, bedanya pendek. Kalau hunna nanya pendek, kalau nahnu nanya panjang. Lasna, lastunna, lasna. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita latih bersama-sama. Dan ini adalah modal dasar untuk bisa membuat kalimat yang tadi siang apa sore ya, Pak Haji Farman sampaikan dalam grup. Sudah disusun ya, tulisannya bagus, sudah per kalimat. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Ini dulu yang harus kita kuasai sampai hafal. Dan ini sudah susunannya sama dengan domir yang mudah. Nahnu antuma huma, nahnu antuma huma, nahnu antum hum, nahnu antunna hunna, begitu. Nah, ketika negatif kita gunakan lastu, lasta, laisa, lastu, lasti, laisat, lasna, lastuma, laisa, lasna, lastuma, laisata, lasna, lastum, laisu, lasna, lastunna, lasna. Saya beri contoh dulu gerakan tangan, silakan Bapak Ibu lihat. Ingat gerakan tangan ini mencerminkan mufrad, musanna dan jamak. Mencerminkan juga untuk orang ke-1, orang kedua, orang ketiga. Juga mencerminkan muzakkar muannats. Dan tidak saya Bapak Ibu terlihat ya. Lastu, lasta, laisa, lastu, lasti, laisat, lasna, lastuma, laisa, lasna, lastuma, laisata, lasna, lastum, laisu. Perhatikan gerakan tangannya. Laisu, diayun ke atas. Laisu, lasna, lastunna, lasna. Begitu. Satu lagi saya beri contoh. Silakan Bapak Ibu simak. Lastu, lasta, laisa. Lastu, lasti, laisat. Lasna, lastuma, laisa. Lasna, lastuma, laisata. Lasna, lastum, laisu. Lasna, lastunna, lasna. Begitu. Sudah apa Bapak Ibu? Sudah. Baik, kita coba. Boleh lihat dulu, tengok screen. Kita bersama-sama ya semuanya. Wahid, itnani, salasa. Lastu, laisa, lastu, lasti, laisat, lasna, lastuma, laisa, lastuma, laisata, lasna, lastum, lasna. Lasna, lastunna, lasna. Tapi silakan boleh di screenshot ya. Kata negatif. Ya. Tak nampak yang. Tak nampak? Nampak. Yang nampak boleh di screenshot, nanti share di grup. Minta tolong. Ya, makasih ya. Baik, saya akan hapus ini. Kita mau latihan dulu. Silakan kita berlatih dulu ini sampai semuanya hafal. Siapa mau duluan? Ibu Hajbi dulu.
Baiklah, insyaAllah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lastu, lasta, laisa. Ya. Lastu, lasti, laisat. Ya. Lasna, lastuma, laisa. Bagus. Lasna, lastuma, laisata. Ya. Lasna, lastum, laisu. Ya. Lasna, lastunna, lasna. Ya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Mumtaz. Berikutnya siapa? Pak Haji Farman? Ya Pak. Ya. Lastu, lasta, laisa. Lastu, lasti, laisat. Ya. Lasna, lastuma, laisa. Ya. Lasna, lastuma, laisata. Ya. Lasna, lastum, lasna, lastum, laisu. Ya. Lasna, lastum, lastunna, lasna. Ya, bagus. Selamat, Pak Haji. Berikutnya siapa yang lain? Ibu Nazrah, silakan. Laisu, lastu, laisa, lastu, lasti, laisat, laisat, laisna, laistuma, lasna, lastuma, laisa, lasna, laistuma, laisata, lasna, lastum, lastau, lastu, laisu, lasna, lastunna, lasna. Lasna, lastuna, lasna. Baik, Bapak Ibu begini. Kata negatif itu ada yang huruf ya-nya muncul, ada yang tidak muncul. Lastu ada ya tidak? Ada. Tidak. Lasta tak ada. Laisa ada tak? Ya. Ada. Ada. Nah, ada. Harus diperhatikan kapan huruf ya-nya muncul. Saya pernah sampaikan di kelas tasrif, mungkin kelas tasrif hari Senin ya. Ya. Huruf ya-nya itu muncul di 5 domir. Ya. Huruf ya muncul di 5 domir. Iya. Yani domir huwa, Iya. huma, hum. Ya, hiya, huma. Iya. Huma. Huwa hiya, huma huma hum. Masih ingat kata-kata itu? Ingat. Oh, iya. Wa huma hum. Saya bilang begitu ya. Huwa hiya, huma huma, wahia, huma hum. Ya. Kata negatif laisa itu huruf ya-nya muncul hanya pada 5 domir. Jadi domir huwa, hiya, huma dan hum. 5. Oke. Berarti yang 13 tidak ada huruf ya. Sehingga menjadi las. Oke. Tolak Lastu, 5 lasta, lah. laisa huwa. Lastu, lasti, 18 tolak 5. laisat hiya. Lasna, lastuma, laisa, huma. Lasna, lastuma, laisata, huma mu'anats. Oke. Lasna, lastum, laisu, hum. Lasna, lastunna, lasna. Tidak ada lagi. Cuma 5. Oke. Ya. Wahia, huma, hum. Benar Oke. ya kata-kata ini ya, masuk ke memori ya. Huma hum. Kata negatif, Oke. ada yang ya-nya dibuang, ada yang ya-nya dimunculkan. Dan ya dimunculkan hanya pada 5 domir. Yani domir huwa hiya, huma hum. Sisanya tidak ada huruf ya, tapi langsung las. Begitu seterusnya. Begitu ya. Baik, Ya, berikutnya. Profesor Rudi, silakan. Mau coba? Atau siapa Belum, yang Pak. lain? Yang lain dulu aja. Yang lain aja. dulu aja lagi masih Yang lain ada. dulu, silakan. Ibu Ida mau coba? Ibu Ida Afida. Boleh Ustadz. Sambil ngintip ya Ustadz. Oh, Ibu Hafid, Ibu Ida Hafid, silakan. Mengintip.
Ibu Ida ada dua. Ada Ibu Ida Hafid, ada Ibu Ida Hafidah. Silakan Ya. Ibu Ida Hafid. Ya, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Lastu, lasta, laisa. Ya, Lastu, lasti, laisat. bagus. Lasna, lastuma, laisa. Nisa, bagus. Laisa. Lasna, lastuma, laisata. Ya, bagus. Lasna, lastum, laisu. Ya, Lasna, lastunna, ya. lasna. Bagus. Selamat, alhamdulillah. Tiga orang lagi. Siapa mau ambil kesempatan? Bebas. Coba Ustaz. Siapa? Ibu Zahra. Silakan. Saya. Zahra. Lastu, lasta, lastu, lasta, laisa. Bagus. Lastu, lasti, laisat. Ya, Lasna, lastuma, laisa. ya, Lasna, lastuma, laisata. ya. Lasna, lastum, laisu. Bagus. Lasna, lastunna, lasna. Lasna, lastuna, lasna. Bagus, selamat Ibu Zahra. Siapa lagi berikutnya? Saya Ustaz. Siapa? Ibu Salama, silakan. Saya. Lastu, lasta, laisa. Ya, Lastu, lasti, laisat. ya, Lasna, lastuma, laisa. ya. Lasna, lastuma, laisata. Bagus. Lasna, lastum, laisu. Lasna, lastunna, lasna. Bagus, selamat Ibu Salama. Siapa lagi mau? Saya. Ya, Ibu Halimah. Three angel itu. Ya. Oke. Kenapa? Lastu, saya sama Zahra sama Salama itu kita panggil three angel. Oh, triangle. Ya. Triangle. Gurau-gurau aja Pak, gurau-gurau aja. Ya, ya, ya. Lastu, lasta, laisa. Ya, Lastu, lasti, laisat. ya, Lasna, lastuma, laisa. ya. Lasna, lastuma, laisata. Lasna, lastum, laisu. Lasna, lastunna, lasna. Bagus Ibu Halimah, selamat. Triangle berhasil. Alhamdulillah Pak. Triangle Alhamdulillah Pak. Tidak, sudah kompak triangle-nya, bagus. Baik, berikutnya siapa? Ada mau coba Kak? Saya bisa coba. Ibu Suhana, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Lastu, lasta, laisa. Ya, Lastu, lasti, laisat. ya, Lasna, lastuma, laisa. ya. Lasna, lastuma, laisata. Bagus. Lasna, lastum, Ya, laisu. bagus. Lasna, lastunna, lasna. Bagus. Syukran, Baik, Ustaz. saya beri waktu lagi bonus 2 ya. Saya beri bonus lagi 2. Saya Ustaz, coba. Ambil kesempatan. Mas Lina. Saya Mas Lina. Ya. Lastu, lasta, laisa. Lastu, lasti, laisa. Ya, Lasna, lastuma, laisa. ya. Lasna, lastuma, laisata. 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 Ya, Lasna, lastum, laisu. Ya. Lasna, lastunna, lasna. bagus, selamat. Terakhir, siapa mau ambil kesempatan? Siapa? Ibu Fauzia. Fauzia. Lastu, lasta, laisat. Ya, Lastu, lasti, laisat. ya. Lasna, laistuma, Lastuma. Lastuma. lastuma, lais apa? Laisa. Laisa.
Laisa. Laisa. Ya. Apa? Laita. Nah. Laituma. Laistum. Laisata. Laisata. Laisuna, lasuna. Salawat. Yang muzakkar belum? Lasna, lastum, laisu. Lasna, lastum, laisu. Ya, terus? Laisata. Lasna. Lasna. Lasna, laistuna, lastuna. Lasna. Lasna. Ya, bagus Bu, sudah coba, tinggal dilatih lagi lebih lancar. Selamat. Buat yang lain gemuruh lah Ustaz. Kembali berlatih banyak ya. Sebelum akhir kita akan coba 2 kali bersama-sama. Ya, mulai ya. Wahid, itnani, lastu, lasta, laisa, lastu, lasti, laisa, lasna, lastuma, laisa, lasna, laisa, lastum, laisu, lasna, lastuna, lasna. Satu lagi. Lasta, laisa, lastu, lasti, laisa, lasna, lastuma, laisa, lasna. Pendek, lasna. Ya, begitu. Alhamdulillah. Lasna. Nah, ini baru dasar untuk kalimat negatif. Insya Allah minggu depan kita akan lancarkan kembali dan kita akan langsung terapkan dalam kalimat yang sudah di-share oleh Pak Haji Parman dalam grup ya. Nah sekarang sehubungan sudah banyak yang ngantuk, yang sudah lelah, yang sudah capek, yang penat ya. Ya sudah dulu barangkali ya Bapak Ibu ya. Ya udah dulu. Sambung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberikan kepada kita pemahaman yang bertambah. Robbi zidni ilma. Amin. Yang bertambah dan pemahaman yang meningkat. Dan kita akan semakin percaya diri melihat teks-teks bahasa Arab ke depan. Apalagi kita sudah menjelang Ramadan, kita sudah mulai banyak nanti berinteraksi, berdialog dengan Al-Quran. Itu insya Allah akan meningkat kita. Kemudian yang kita pelajari itu mengalami perbaikan bagi kita semuanya dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah sebut atau tadi salah pijit ataupun sebagainya. Saya mohon maaf atas kehilapan, kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Ta'ala indimamikum wahtimamikum wa musyarakatikum fi hadzal ta'allum. Amin. Darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah. Jazilan akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum semua kawan-kawan. Iyaki wa iyaki.